Halo, makasih masih bersama Hikam 017. Pada episode yang lalu, Zamasu dan juga Black menggunakan anting Potara untuk melakukan fusion dan berubah menjadi seorang dewa yang sangatlah kuat. Goku dan juga yang lainnya berusaha untuk bertarung melawan Zamasu yang telah menjadi seorang dewa mutlak. Mereka bertiga mencoba bertarung melawan Zamasu, tapi Zamasu menunjukkan kekuatannya yang sangat overpower dan membuat mereka menjadi tepar. Walaupun begitu, mereka tetap akan berusaha dengan sangat keras demi bisa mengalahkannya. Vegeta dan juga Trunks mereka menyatukan jurus Gali Kahau untuk mengalahkan Zamasu, tapi kekuatan tersebut masih belum cukup. Akhirnya Goku turun tangan dan dia menembakkan jurus Kamehameha untuk mengalahkan Zamasu. Alhasil terjadi adu kekuatan yang sangat dahsyat di antara mereka berdua. Goku terus meningkatkan jurus Kamehameha-nya dan berhasil membuat energi milik Zamasu semakin lama semakin terdorong. Saat ini mental dari Zamasu sudah mulai down akibat perkataan dari para manusia yang tidak akan menyerah demi bisa mengalahkan Zamasu. Akhirnya Zamasu menjadi sangat murka dan dia segera meningkatkan kembali jurus energi raksasanya untuk mengalahkan Goku. Goku pun juga tidak akan menyerah begitu saja, dia akan mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki saat ini demi bisa menghancurkan Zamasu berkeping-keping. Sementara itu, Mai segera menutup garasi. Terlihat kalau di dalam garasi seluruh penduduk telah berhasil mengamankan diri. Di dalam garasi, para penduduk sangat berharap kalau Goku dan juga yang lainnya akan mampu untuk mengalahkan Zamasu, karena mereka berharap kalau setelah Zamasu berhasil dikalahkan maka kedamaian di bumi akan kembali. Dan saat ini Goku masih berusaha dengan sangat keras agar bola raksasa itu tidak jatuh ke bumi. Goku segera mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya agar mampu mendorong bola energi tersebut. Goku meningkatkan kekuatan Super Saiyan Blue-nya dan berhasil membuat jurus Kamehameha-nya menjadi sangat kuat. Jurus Kamehameha milik Goku berhasil menembus bola energi milik Zamasu dan Zamasu terkena energi Kamehameha milik Goku. Terjadilah ledakan yang cukup besar di tempat tersebut akibat tabrakan energi yang cukup besar di antara mereka berdua. Goku memang berhasil mendorong bola energi raksasa milik Zamasu, tapi saat ini Goku benar-benar telah kehabisan seluruh energinya akibat mengeluarkan kekuatan penuh. Sementara Zamasu terlihat setengah dari tubuhnya mengalami kerusakan yang cukup parah dan meleleh. Goku yang melihat ada kesempatan untuk menyerang Zamasu, dia pun langsung meluncur dan menghajarnya. Di saat Goku tengah bertarung melawan Zamasu secara habis-habisan, tiba-tiba kakinya berhasil ditangkap oleh Zamasu. Zamasu segera menyiksa Goku dengan cara mengalirkan petir mutlak ke arah kakinya yang membuat Goku menjadi sangat kesakitan. Goku tidak akan pernah membiarkan dirinya terus terpojok. Dia segera meningkatkan kekuatan Super Saiyan Blue-nya dan digabungkan dengan jurus Kaioken. Dengan kekuatan tersebut, Goku berhasil membalikkan keadaan dan membuat Zamasu menjadi terlempar. Zamasu yang terkena serangan dari Goku, cahaya yang berada di belakang punggungnya pun menjadi menghilang. Sementara Goku yang telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia pun langsung kembali ke mode basic dan terjatuh dari langit akibat mengalami kehabisan energi yang cukup banyak. Tak lama setelah itu, para Kaioshin pun segera menghampiri Goku, Vegeta dan juga Trunks. Di sini, Kaioshin berniat untuk menyembuhkan Goku dan juga Vegeta yang sedang terluka.
Secara bersamaan diperlihatkan kalau Zamasu kembali meningkatkan kekuatan dewanya. Terlihat cahaya yang sangat menyilaukan berada di sekitar tubuhnya. Para Kaioshin pun segera mengamankan Goku dan juga Vegeta agar tidak terkena dampak dari peningkatan kekuatan yang sedang dilakukan oleh Zamasu. Tak lama setelah mengeluarkan aura kekuatan dewa yang sangat dahsyat, Zamasu meminta kepada cahaya keadilan untuk menyerangnya dan memberikannya kekuatan yang sangat dahsyat untuk melawan para manusia yang berani melawannya. Tak lama petir dari langit pun mulai menyambar tubuh Zamasu yang mengakibatkan tangan kanannya menjadi sangat besar berwarna ungu. Shin berpindah ke tempat dari Kaioshin dan juga para Z-Factor yang sedang melihat bagaimana Zamasu sedang berubah. Ya, di sini Vegeta dan juga Gohan sedang melakukan obrolan. Intinya dalam obrolan tersebut Vegeta dan juga Gohan membahas tentang tubuh Black yang tidak pulih kembali setelah menerima serangan sebelumnya dari Goku. Kemungkinan besar kenapa tubuh Zamasu saat ini tidak bisa untuk memulihkan dirinya kembali adalah karena setengah dari tubuh Zamasu adalah Black, yang mana tubuh fana dari Black ini tidak mampu untuk beregenerasi sama seperti tubuh Zamasu yang abadi. Saat ini terjadi ketidakseimbangan di tubuh Zamasu yang mengakibatkan dirinya tidak bisa memulihkan diri, dan mereka masih memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Zamasu, tapi hanya membutuhkan sebuah kekuatan yang sangat besar untuk mengalahkannya. Kita kembali dulu ke tempat dari Zamasu yang telah mendapatkan kekuatan dari cahaya keadilan. Diperlihatkan tangan kanannya menjadi sangat besar akibat menampung kekuatan dari cahaya keadilan. Di sisi lain, Goku meminta kepada Vegeta untuk meminjamkan kekuatannya. Mereka berdua harus melakukan penyatuan dengan cara fusion agar mampu untuk mengalahkan Zamasu, karena kekuatan dari fusion ini memang tidak bisa untuk diremehkan. Pada awalnya Vegeta menolak untuk bergabung dengan Goku karena dirinya masih menjunjung diri harga diri sebagai seorang Saiyan yang akan bertarung seorang diri sampai mati. Tapi karena demi keselamatan dari bumi, akhirnya Vegeta mau untuk melakukan hal tersebut. Shin segera memberikan anting potarannya kepada Goku dan juga Vegeta agar mereka berdua bisa untuk melakukan fusion. Sebelum melakukan fusion, Goku bertanya kepada Gohan dengan mengatakan, "Saat terakhir kali kami melakukan fusion, para Kaioshin bilang kami tak akan bisa berpisah. Tapi kenapa kami berhasil terpisah?" Gohan pun menjawab kalau efek fusion terhadap orang yang bukan seorang Kaioshin hanya akan bertahan selama 1 jam. Setelah mendengar jawaban dari Gohan, Goku pun menyimpulkan kalau dirinya dan juga Vegeta harus mengalahkan Zamasu dalam waktu 1 jam itu, dan pasti mereka berdua bisa untuk melakukan hal tersebut karena waktu 1 jam adalah waktu yang cukup untuk mengalahkannya dengan kekuatan yang sangat besar. Tak lama Goku dan juga Vegeta mereka berdua segera memakai anting potara yang telah diberikan oleh Shin. Alhasil fusion di antara mereka berdua pun terjadi dan menghasilkan cahaya yang sangat menyilaukan. Setelah Goku dan juga Vegeta mereka berdua melakukan fusion, alhasil Vegito kembali terlahir. Vegito segera memperkenalkan dirinya kepada Zamasu. Setelah sesi perkenalan selesai, Vegito segera berubah ke dalam wujud Super Saiyan Blue yang memiliki aura kekuatan yang sangat kuat. Melihat kekuatan yang sangat dahsyat dari Vegito, yaitu penggabungan dari Goku dan juga Vegeta, membuat Zamasu menjadi sangat marah karena untuk kedua kalinya manusia berniat untuk melampaui kekuatan dari seorang dewa mutlak. Zamasu segera menembakkan sebuah bola energi yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan perubahan Vegito, dia mampu menghancurkan bola energi itu dengan sangat mudah.
Terang yang sedang mengamati pertarungan, dia sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Vegito karena dia tak menyangka kalau kekuatannya mampu sebesar ini. Setelah Vegito berhasil menghancurkan bola energi milik Zamasu, tiba-tiba Zamasu langsung tertawa dan ngoceh-ngoceh nggak jelas dengan berkata kalau manusia hanya bisa meniru dewa karena dewa ini adalah seseorang yang sangat hebat. Di saat Zamasu sedang ngoceh-ngoceh nggak jelas, tiba-tiba Vegito langsung melancarkan pukulan kepada Zamasu yang membuatnya menjadi terlempar. Setelah memukul Zamasu dengan entengnya, Vegito mengatakan, "Maaf ya, tadi pertahananmu terbuka lebar, makanya jangan banyak ngoceh, mati sini lo lawan gue." Zamasu yang sebelumnya terlempar, dia kembali bangkit dengan sangat marah. Zamasu mengatakan, "Baru saja dapat buff kayak gitu udah sombong saja kau, rasakan ini." Zamasu segera melancarkan serangan kepada Vegito, tapi Vegito berhasil menghindari serangan tersebut. Pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai, jual beli pukulan dan juga tembakan laser tidak bisa dihindarkan di antara mereka berdua. Pada pertarungan yang sangat sengit tersebut, Vegito berhasil membuat Zamasu terpojok dengan cara menekan kepalanya ke tanah. Secara tiba-tiba, Zamasu langsung menembakkan sebuah tembakan energi laser dari matanya yang membuat Vegito harus menghindari serangan tersebut. Tak lama setelah itu, mereka pun saling beradu pukulan yang sangat sengit dan menimbulkan efek kekuatan yang sangat dahsyat. Adu pukulan itu berhasil dimenangkan oleh Zamasu dan membuat Vegito menjadi terlempar akibat terkena pukulan dari Zamasu. Setelah membuat Vegito tepar, Zamasu berniat untuk segera menghabisi Vegito sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Zamasu segera mengeluarkan sebuah pedang energi dan berniat untuk menusukkan pedang itu kepada Vegito. Tapi secara tiba-tiba Vegito lebih dulu mengeluarkan sebuah pedang energi dan berhasil menusuk Zamasu yang membuatnya tak jadi untuk menyerang Vegito. Saat ini Zamasu benar-benar dibuat tak percaya kalau tubuhnya berhasil ditembus oleh pedang energi milik Vegito. Tak lama Vegito pun mengatakan, "Hei, aku juga bisa melakukan ini loh untuk mengeluarkan pedang energi. Kau pikir kau saja yang bisa?" Vegito segera meledek Zamasu dengan mengatakan, "Apakah kau merasa kesakitan? Bukankah tubuhmu abadi? Seharusnya kau tidak bisa merasa kesakitan dong." Zamasu malah membenarkan perkataan dari Vegito dengan mengatakan kalau saat ini dia telah memiliki tubuh abadi yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Vegito pun mencoba untuk menyangkal semua perkataan yang Zamasu katakan dengan mengatakan kalau Zamasu saat ini sudah tidak abadi lagi karena dia telah melakukan fusion dengan seseorang yang bernama Goku Black. Goku Black adalah seseorang yang telah merebut tubuh dari Son Goku, yaitu makhluk fana. Ketika dia bersatu dengan Zamasu, maka tubuhnya tidak akan bisa menjadi abadi sama seperti Zamasu. Mendengar ucapan dari Vegito, Zamasu berniat untuk membela dirinya. Dia pun mengatakan, jika seorang manusia bersatu dengan seorang dewa yang abadi, maka dia juga akan ikut abadi. Begitulah yang terjadi pada diriku dan juga Zamasu yang telah melakukan penyatuan, dan aku akan memiliki kekuatan yang melampaui para dewa. Setelah mengucapkan hal tersebut, Zamasu segera menghancurkan pedang energi milik Vegito dan segera terbang. Zamasu sekarang berniat untuk kembali meningkatkan kekuatannya agar mampu menghadapi kekuatan yang dimiliki oleh Vegito saat ini. Zamasu pun segera meningkatkan kekuatan dewanya yang membuat tubuhnya semakin lama semakin membesar dan berukuran 2 kali lipat daripada tubuh Vegito. Dengan ukuran tubuhnya yang kali ini membuat Zamasu merasa percaya diri kalau dirinya akan bisa untuk mengalahkan Vegito.
Setelah melakukan peningkatan kekuatan, Zama segera menyerang Vegito. Pertarungan dahsyat di antara mereka berdua pun tidak bisa dihindarkan untuk saat ini. Kembali ke tempat dari para Kaioshin yang sedang menyaksikan kedahsyatan pertarungan dari Vegito melawan Zamasu. Ya, mereka berdua pun saling mengobrol dengan kondisi Zamasu saat ini yang telah memiliki wujud yang sangat buruk. Guas pun segera menjelaskan kalau itu semua adalah perwujudan dari emosi Zamasu yang terobsesi untuk menghabisi seluruh para manusia yang berada di muka bumi. Secara bersamaan tiba-tiba Bulma dan juga Mai datang ke tempat tersebut dengan menggunakan mesin waktu. Mai segera menghampiri Trang. Dia memberikan pedang milik Trang yang sebelumnya telah patah. Ternyata bocah sebelumnya yang bernama Maki meminta kepada dirinya untuk memberikan pedang tersebut kepada Trang. Melihat pedang itu, Trang melihat kalau banyak penduduk yang mengharapkan kepada dirinya untuk bisa mengalahkan Zamasu. Trang pun segera meningkatkan kekuatannya dan segera menyalurkan seluruh energi ki-nya kepada pedang tersebut dan berhasil memulihkan pedang itu. Trang pun segera meluncur untuk segera menuju ke arah Zamasu dan berusaha membantu Vegito yang sedang melakukan pertarungan saat ini. Scene kembali berpindah ke pertarungan antara Vegito melawan Zamasu. Terlihat pertarungan itu adalah pertarungan yang sangat dahsyat. Kekuatan Vegito terlihat sedikit lebih unggul daripada Zamasu, terbukti dari Vegito yang berhasil menghajar Zamasu dan membuatnya menjadi terpojok. Untuk pengakhiran, Vegito berniat untuk segera menghabisi Zamasu dengan menggunakan jurus Final Kamehameha. Jurus itu berhasil ditembakkan dan mengenai Zamasu dengan cukup telak. Tapi walaupun serangan itu berhasil mengenai Zamasu, Zamasu berhasil selamat dan segera keluar dari dalam kepulan asap. Dia sangat bangga dengan tubuh dewanya ini. Melihat Zamasu yang terbang membuat Vegito berniat untuk menghabisi Zamasu sekarang dengan cara menggunakan jurus Sun Kanido dan berpindah ke hadapan Zamasu. Setelah berada di hadapan Zamasu, Vegito melancarkan sebuah pukulan kepadanya untuk mengakhiri pertarungan ini. Tapi sayangnya fusion di antara mereka berdua berakhir dan membuat keadaan kembali berbalik dan membuat Goku dan juga Vegeta kembali terpojok. Tanpa pikir panjang, Zamasu berniat untuk segera melenyapkan Goku dan juga Vegeta agar tidak ada lagi orang yang akan mengganggu ambisinya untuk melenyapkan seluruh manusia yang berada di muka bumi. Di saat serangan Zamasu hampir saja mengenai Goku dan juga Vegeta, Trang datang tepat waktu menahan serangan dari Zamasu. Pertarungan Zamasu dan juga Trang pun dimulai dengan sangat sengit. Trang segera menebaskan pedangnya ke arah Zamasu, tapi tubuhnya abadi dan membuat Trang menjadi sangat kesulitan untuk melenyapkan Zamasu dengan menggunakan pedangnya itu. Karena setiap kali Zamasu diserang, maka tubuhnya akan mampu untuk memulihkan diri lagi. Saat ini terlihat kalau Trang benar-benar dibuat terpojok oleh serangan yang Zamasu lancarkan kepadanya. Ya, Zamasu segera mengintimidasi Trang dan mencoba untuk membuatnya menjadi kena mental.
Tapi Terang sama sekali tidak peduli dengan omongan Zamasu. Dia pun berkata kalau perjuangannya untuk mengembalikan kedamaian bumi masih belum berakhir sampai di sini. Zamasu tiba-tiba dibuat terkejut karena dari dalam tubuh Terang keluar cahaya yang sangatlah menyilaukan. Dari kejauhan, para penduduk yang sedang menyaksikan pertarungan antara Terang melawan Zamasu, tiba-tiba tubuh mereka pun juga mengeluarkan cahaya yang sama seperti Terang. Ya, tubuh mereka mengeluarkan cahaya seperti memberikan semangat kepada Terang. Mereka pun terus memberikan semangat mereka kepada Terang agar mampu untuk mengalahkan Zamasu yang saat ini semakin lama dibuat terpojok oleh kekuatan Terang yang bertambah akibat semangat dari seluruh penduduk yang berada di muka bumi. Energi semangat dari seluruh para penduduk bumi yang menginginkan kedamaian kembali membuat sebuah bola energi Genki Dama. Terang benar-benar sangat terkejut karena bola Genki Dama itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Vegeta dan juga Goku tidak mau ketinggalan, mereka juga menyalurkan kekuatannya kepada Terang. Kekuatan Terang pun menjadi kembali seperti semula. Dia segera masuk ke dalam bola energi Genki Dama yang berada di atasnya. Sekarang Terang segera menyerap seluruh energi Genki Dama tersebut dan membuatnya menjadi sangat overpower. Setelah menyerap energi Genki Dama, saat ini Terang telah terlahir kembali menjadi seorang kesatria yang sangat overpower. Dia segera meluncur ke arah Zamasu dan kembali memulai pertarungan dengannya. Dengan kekuatan barunya ini, Terang berhasil membuat Zamasu benar-benar terpojok dan tak mampu untuk menahan kekuatan miliknya. Terang segera mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki saat ini dan berhasil membuat Zamasu terbelah menjadi dua. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, channelnya alur cerita masa kini.